Secara teori, jika sebuah generator pembangkit gelombang bunyi ultrasonik yang bekerja pada frekuensi sekitaran 40 kHz memancarkan sinyal dan kemudian sinyal tersebut ditangkap oleh receiver, maka sinyal tadi akan diubah menjadi besaran listrik. Untuk membuktikannya, langsung saja kita lakukan uji coba. Go get everything Mother Earth transcends. Drop it on my car. Generator ini saya beri 9 volt DC. Baik, AVO langsung saya arahkan selektornya ke bagian DC volt yang atas. Kemudian receivernya saya hubungkan positif ke positif dan ground dihubungkan ke ground. Coba kita lihat efeknya. Di AVO ternyata masih menunjukkan 0 ya. Oke, sekarang kita pindah selektornya ke AC. Kita lihat, nah ternyata ada perubahan volt yang kalau didekatkan nilai voltnya akan semakin besar. Receiver ultrasonik ini sudah saya beri satu buah diode yang berguna untuk mengarahkan gelombang AC yang ditangkap oleh receiver ini sehingga bisa menyalakan LED. Sekarang coba kita dekatkan ke pemancarnya. Nah, terlihat bahwa LED-nya menyala. Jadi kesimpulannya adalah bahwa generator gelombang bunyi ultrasonik ini memancarkan gelombang yang berjenis AC atau bolak-balik. Walaupun receiver ini telah berhasil mengubah gelombang ultrasonik menjadi besaran listrik, tetapi tentu saja arusnya sangat kecil sekali. Sehingga agar bisa dimanfaatkan untuk kepentingan lain, maka arus tersebut harus diamplifikasi atau dilipat gandakan. Ini adalah skematik diagram dari receiver ultrasonik. Yang bagian paling kiri adalah receivernya, kemudian dilanjutkan dengan amplifier tingkat pertama atau disebut juga amplifier common emitter atau disebut juga amplifier kelas A. Sebelum kita membahas tentang amplifier tingkat pertama, ada baiknya kita mereview fungsi transistor, yaitu ada 5. Pertama, sebagai penyara arus bolak-balik menjadi DC. Kedua, penguat AC atau DC. Ketiga, sebagai osilator. Keempat, sebagai mixer. Dan yang terakhir sebagai saklar. Dan kita lihat di diagram ini bahwa di dalam sebuah transistor baik PNP maupun NPN terdapat sebuah diode. Ini adalah karakteristik dari diode, yaitu antara arus dan volt. Di dalam diode terdapat breaking voltage atau tegangan tembus, artinya walaupun arus diperbesar, voltage pada diode nilainya tetap. Besarnya breaking voltage tergantung dari jenis bahan dari diode. Germanium yaitu antara 0,2 sampai 0,4 volt, silikon antara 0,6 sampai 0,8 volt. Biasanya diambil nilai rata-rata yaitu sebesar 0,7 volt. Ini adalah skematik diagram dari amplifier tingkat pertama atau kelas A atau common emitter yang saya perbesar supaya lebih jelas. Kemudian menggunakan transistor NPN. Nah, di sini ada pertanyaan besar, mengapa ada 4 resistor di masing-masing posisi ini? Jadi begini, sebuah transistor NPN, kaki kolektornya dihubungkan ke VCC misalnya 9 volt, lalu kaki emitornya dihubungkan ke ground, maka transistor ini akan berfungsi sebagai saklar dengan kontak yang terbuka. Bila kita ukur voltasenya antara kaki kolektor dan emitor,
maka besarnya akan sama dengan VCC, yaitu 9 volt. Karena tidak ada beda potensial antara VCC dan VKE, maka dapat kita simpulkan bahwa tidak ada arus yang mengalir melalui kaki kolektor atau IK sama dengan 0. Kondisi ini disebut cut off. Agar supaya arus kolektor bisa mengalir ke bawah, maka kontak pada transistor harus tertutup. Caranya yaitu dengan memberikan bias pada kaki basis. Akan tetapi arus yang melewati basis tidak boleh terlalu besar, karena arus basis yang terlalu besar akan menurunkan gain atau besarnya amplifikasi. Besar arus maksimumnya bisa kita lihat di datasheet sesuai dengan nama transistornya. Contohnya yaitu pada transistor BC548, arus basis maksimumnya adalah 5 mA. Dan untuk transistor 2N2222, arus basis maksimumnya adalah 200 mA. Jadi untuk membatasi arus tersebut, kita beri resistor di bagian sini, juga di bagian ini. Sehingga arus yang melalui basis akan berkurang karena sebagian dialirkan ke bawah. Ketika arus basis sudah mengalir, maka kontak akan tertutup. Dan jika kita ukur voltase di kaki kolektor dan emitor, kita dapatkan VKE sama dengan 0. Sebaliknya, arus kolektor besarnya adalah maksimum. Kondisi ini disebut dengan saturation atau saturasi. Besarnya arus kolektor maksimum juga bisa dilihat di datasheet. Jadi definisi saturasi adalah penambahan arus pada kaki basis tidak lagi bisa menaikkan arus kolektor. Bila kedua kondisi ini digambarkan dalam sebuah grafik, maka akan menjadi seperti ini. Transistor akan bekerja bukan di titik cut off maupun di titik saturasi, tetapi mengikuti garis linear ini. Lalu berikutnya, konstruksi dari amplifier kelas A ini akan on terus-menerus. Padahal di dalam transistor terdapat resistansi intrinsik, yaitu resistansi yang ditimbulkan karena material bahan pembentuk transistor itu sendiri, yang besarnya sekitar 26 ohm per miliampere, sehingga transistor menjadi panas. Panas yang ditimbulkan ini menyebabkan terjadinya distorsi, atau transistor tidak mengikuti garis linear lagi, akan tetapi menjadi non-linear. Efek distorsi yaitu menyebabkan range frekuensi berkurang dan bandwidth juga berkurang. Untuk mencegah distorsi ini perlu ditambahkan resistor di kaki emitor. Tetapi dengan adanya resistor di kaki emitor menyebabkan gain atau amplifikasi berkurang dan tidak stabil. Maka untuk menyetabilkannya kita tambahkan elko. Lanjut ke analisa perhitungan amplifier kelas A. Untuk menyingkat waktu, langsung saja saya tampilkan hasilnya. Langkah pertama, menghitung besarnya VB dengan menggunakan rumus voltage divider. Dihasilkan VB sebesar 2,88 volt. Kemudian langkah kedua, mencari IB, yaitu dengan cara memparalelkan dulu R1 dan R2 sehingga didapatkan RB sebesar 32 kilo ohm. Lalu dengan hukum Kirchhoff didapatkan IB sebesar 0,09 mA. Kemudian langkah ketiga yaitu mencari VE. VB sama dengan VE ditambah VBE, di mana VBE adalah breaking voltage dari diode silikon, yaitu sebesar 0,7 volt, sehingga didapatkan VE sebesar 2,2 volt. Langkah keempat yaitu mencari E. Dengan hukum Kirchhoff didapatkan IE sama dengan 0,56. Langkah kelima yaitu mencari VR3.
Kita lihat penggal garis ini dari sini ke sini adalah sebesar VCC sama dengan VR3 dari sini ke sini ditambah dengan VKE dari sini ke sini, kemudian ditambah dengan VE dari sini ke sini, di mana VKE karena ini kontaknya tertutup maka dapat dikatakan transistor dalam keadaan saturation, maka VKE sama dengan 0, sehingga didapat VR3 sama dengan 6,8 volt. Selanjutnya langkah ke-6 yaitu mencari IK, di mana arus bermuara di kaki emitor, sehingga dihasilkan IE sama dengan IB plus IK. IK didapatkan 0,47 mA. Langkah terakhir yaitu mencari Vout. VCC sama dengan VR3 ditambah dengan Vout, sehingga didapatkan Vout sama dengan 2,2 volt. Sekarang kita ukur nilai aktualnya. VB sebesar 2,8 volt, Vout sebesar 2,4 volt, VE sebesar 2,2 volt, VR3 sebesar 6,7 volt. Nilai teoritis dan nilai aktual kita tabelkan, dan setelah kita perbandingkan terlihat bahwa perbedaannya tidak terlalu signifikan. Dari hasil analisa perhitungan yang kita lakukan bahwa VKE cut off-nya di 9 volt, kemudian dengan hukum Kirchhoff kita dapatkan IK saturation yaitu 0,566 mA. Kita letakkan titiknya di sini, kemudian kita tarik garis lurus, dan di perhitungan bahwa VKE didapatkan 1,2016 volt, titiknya di sini, kemudian IK didapat 0,4684 mA. Kemudian kita tarik garis yang warna hijau ini. Nah, disinilah ketemu titik kerja dari transistor tersebut. Kembali ke skematik diagram. Receiver ultrasonik akan menerima sinyal AC, lalu outputnya ada di kaki kolektor. Sementara amplifier kelas A ini adalah bersifat DC. Agar supaya tidak feedback ke receiver, maka di sini bisa ditambahkan kapasitor. Demikian juga di titik output kita tambahkan kapasitor. Ini biasa disebut dengan high pass filter yang berfungsi untuk meloloskan sinyal AC dan memfilter sinyal DC. Ini adalah tabel yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan besarnya kapasitor yang digunakan sebagai high pass filter. Karena sirkuit kita bekerja pada 40 kHz, maka bisa kita berikan nilai kapasitor antara 10 nanofarad sampai 100 nanofarad. Tetapi di eksperimen saya berikan nilai kapasitor 1 nanofarad. Sebelum masuk ke amplifier tingkat kedua, saya akan merimain operasional amplifier inverting dan non-inverting. Op-amp inverting dan non-inverting, kedua-duanya sama-sama diberi voltage divider di pin negatif. Non-inverting artinya tidak membalik, maka V input masuk ke pin positif dan pin negatifnya dihubungkan ke ground. Inverting artinya membalik, maka V input masuk ke pin negatif, pin positifnya dihubungkan ke ground. Tetapi karena dalam perancangan kita kali ini menggunakan IC LM741 yang membutuhkan 3 kutub supply, yaitu positif, negatif, dan ground, sementara kita hanya mempunyai power supply yang menyediakan kutub positif dan ground tanpa kutub negatif, maka untuk mengatasi hal tersebut kita lakukan teknik virtual grounding. Caranya yaitu memberikan bias
setengah VCC di kaki ground. Dengan menggunakan prinsip voltage divider, tambahan elko agar bias tetap stabil. Dengan adanya virtual grounding ini, maka kutub V negatif di kaki nomor 4 IC LM741 bisa langsung dihubungkan ke ground. Oke, kita masuk ke amplifier tingkat kedua. Gambarnya saya pisah supaya lebih jelas. Output dari amplifier kelas A besarnya 2,4 volt DC. Dan kalau kita lihat di sini ada kapasitor sebesar 1 nanofarad mengakibatkan voltase DC ini tidak bisa menembus. Dan ini adalah konstruksi dari high pass filter yang di blok merah ini, di mana frekuensi cut off-nya sebesar 1,59 kHz. Artinya hanya frekuensi di atas frekuensi cut off ini yang bisa menembus. Kemudian di sini di blok hijau adalah konstruksi dari voltage divider. Di titik tengah ini besarnya adalah setengah VCC, yaitu 4,5 volt DC. Dan ini adalah segaris menyebabkan voltasenya besarnya sama, yaitu 4,5 volt DC. Dan di line ini ada kapasitor sebesar 1 nanofarad, sehingga mengakibatkan voltase DC tidak bisa menembus. Akhirnya voltase di titik 2 atau di pin 2 besarnya adalah 0 volt. Pin 3 mempunyai voltage 4,5 volt, sementara pin 2 mempunyai voltage 0 volt. Sehingga pin 6 voltasenya sebesar 4,5 volt karena mengikuti besar voltage dari pin 3. Tetapi karena pin 6 ini segaris juga dengan pin 2, mengakibatkan voltage terakhir dari pin 2 juga besarnya sama, yaitu 4,5 volt. Ketika antara pin 3 dan pin 2 tidak ada perbedaan voltase atau sama-sama besarnya 4,5 volt, mengakibatkan op-amp berada dalam kondisi steady state. Artinya op-amp siap melakukan amplifikasi jika seandainya ada sinyal ultrasonik yang masuk melalui amplifier kelas A ini. Pembahasan amplifier tingkat kedua sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke blok detektor. Seperti biasa, gambar akan saya perbesar supaya lebih jelas. Output dari amplifier tingkat kedua yaitu sebesar 4,5 volt DC, tetapi karena di sini ada kapasitor sebesar 47 nanofarad menyebabkan voltase ini tidak bisa menembus. Sehingga di titik ini dan ini besarnya adalah 0 volt. Fungsi dari kedua buah diode ini adalah untuk merubah sinyal AC dari ultrasonik menjadi setengah gelombang. Dan kedua tipe diode ini sebaiknya menggunakan tipe Schottky karena mempunyai karakteristik high frekuensi dan breaking voltage-nya hanya sebesar 0,2 volt. Tetapi karena saya tidak mempunyai diode Schottky, maka saya hanya menggunakan 4148, di mana breaking voltage-nya sebesar 0,7 volt. Blok merah ini adalah high pass filter, sehingga output detektor yang berupa setengah gelombang tadi yang bisa menembus ke atas hanya sebesar di atas frekuensi cut off-nya, yaitu 1,59 kHz. Kemudian kita kembali ke belakang sejenak. Di voltage divider ini voltasenya adalah 4,5 volt DC, dan kalau kita urutkan line-nya, artinya bahwa di titik ini voltasenya adalah 4,5 volt DC juga. Blok detektor sinyal ultrasonik selesai dibahas. Berikutnya kita masuk ke blok amplifier tingkat ketiga yang juga berfungsi sebagai pengatur tingkat sensitivitas jauh dekatnya deteksi benda. Sebenarnya masih ada rangkaian tambahan, akan tapi karena kertasnya tidak cukup, maka saya beri simbol A atau addendum. Dan supaya lebih jelas, saya gambar lagi di kertas yang lain. Ini adalah amplifier tingkat ketiga.
Seperti halnya amplifier tingkat kedua, sebelum adanya sinyal ultrasonik yang masuk, mula-mula tegangan di pin 3 sebesar 4,5 volt dan di pin 2 sebesar 0 volt. Tapi karena tegangan di pin 3 lebih besar daripada pin kedua, maka tegangan di pin 6 mengikut tegangan di pin 3 yaitu sebesar 4,5 volt. Pin 2 segaris dengan pin 6, maka pin 2 akhirnya menjadi 4,5 volt juga. Kondisi ini menyebabkan op-amp siap mengamplifikasi jika ada sinyal ultrasonik yang masuk melalui amplifier kelas A. Fungsi dari variabel resistor ini adalah untuk mengatur sensitivitas, yaitu dengan cara menggroundkan sinyal ultrasonik yang bersifat AC. Sekarang dengan menggunakan avometer kita cek nilai aktualnya di titik pin 3 dan pin 2 serta pin 6. Pin 3 kita cek 4,5 volt, kemudian pin 2 kita cek 4,5 volt juga, lalu pin output atau pin 6 4,5 volt juga. Selanjutnya kita cek voltase di ketiga titik ini, juga di titik ini dan ini. 0 volt, 0 volt, 0 volt juga. 4,5 volt, 4,5 volt. Oke, kita ukur nilai aktual dari operasional amplifier tingkat ketiga. Pin 2 4,5 volt, pin 3 4,4 volt, pin 6 4,5 volt. Pembahasan amplifier tingkat ketiga sudah selesai. Antara nilai teoritis dan nilai aktual bisa dikatakan tidak ada perbedaan. Selanjutnya kita bahas addendum atau skematik tambahan. Skematik ini berfungsi untuk merubah nilai analog menjadi digital sehingga outputnya bisa dikonekkan ke relay atau ke sirkuit yang lain. Dengan adanya elko sebesar 4,7 mikrofarad 16 volt ini, maka tegangan output yang berasal dari amplifier tingkat ketiga tidak bisa menembus ke sirkuit addendum ini. Jadi hanya sinyal ultrasonik saja yang bisa menembus. Juga tegangan 9 volt dari VCC tidak bisa menembus ke amplifier tingkat ketiga. Diode yang fungsinya merubah sinyal ultrasonik menjadi setengah gelombang. Kemudian ada kontak switch yang kalau di close menyebabkan outputnya terkunci atau latch, dan jika dibiarkan terbuka menjadi self reset. Kontak ini bisa dihubungkan dengan optocoupler apabila kita menginginkan dikontrol melalui microcontrol. Kemudian di sini ada transistor Darlington yang berfungsi untuk mempercepat reaksi. Oke, sirkuit addendum sudah selesai saya solder, tetapi terlihat kurang kompak. Lagi pula masih terpisah dengan sirkuit pemancar gelombang ultrasoniknya. Untuk itu saya buatkan PCB baru sehingga terlihat lebih efisien. Sebelah kiri adalah pemancar dan sebelah kanan adalah bagian penerimanya. Dan kelebihan lainnya adalah kita bisa menggunakan 4049 hanya satu buah saja. Oke, sekarang waktunya kita lakukan uji coba. Power supply 9 volt DC saya koneksikan. Sirkuit ini melakukan self reset karena belum di jumper switchnya. Sekarang coba kita lakukan penjamperan. Nah, ketika mendeteksi sebuah benda, maka output dari sirkuit ini terkunci atau holding. Oke, jumpernya saya buka lagi. Sekarang kita lakukan pengukuran operasional amplifier tingkat kedua di bagian output, yaitu di pin 6. Kita lihat sebelum sensor mendeteksi sebuah benda, voltasenya sebesar 4,4 volt. Ketika mendeteksi benda,
voltasenya berubah menjadi 7, sekian volt. Jarak deteksi juga berpengaruh terhadap output volt. Baik, cukup sekian eksperimen yang kita lakukan. Semoga bisa diambil manfaatnya, dan apabila ada kekurangan tolong dituliskan di kolom komentar. Terima kasih.